Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, langsung saja kita mulai debat publik ketiga antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Pada sesi pertama ini, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Untuk itu kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang berkaitan dengan tema debat malam ini. Kami undang Bapak dan Ibu untuk berada di podium. Baik, waktunya 5 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat NTT yang kami hormati, cintai, dan banggakan, paslon 2 dan 3 yang kami hormati. Tema debat ketiga malam hari ini adalah mengenai daya saing daerah. Tema ini sangat penting karena menentukan kemajuan suatu daerah. Jika daya saingnya tinggi, maka suatu daerah pasti akan maju. Jika sebaliknya, daya saingnya rendah, maka ini merupakan indikasi suatu daerah mengalami keterbelakangan. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, indeks daya saing daerah NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,42%. Tugas kita bersama adalah bekerja seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan daya saing daerah dalam seluruh aspek kehidupan. Kita perlu terobosan-terobosan besar dengan dasar riset dan inovasi, dan tentu dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang benar. Ini adalah menjadi kunci utama. Kita perlu memajukan sektor pariwisata agar para petani, peternak, dan nelayan kita juga maju. Mengapa? Karena pariwisata ini adalah prime mover, ibarat lokomotif kereta api yang menggerakkan gerbong-gerbong pertumbuhan ekonomi. Namun, kami juga melihat bahwa dalam kasus NTT ini, tingkat daya saing ini mengalami hambatan karena sejumlah persoalan-persoalan besar. Pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan NTT hari ini berada pada angka 19,48%. Siapa yang miskin? Apa profesi mereka dan tinggal di mana? Kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Maka strategi solusinya adalah membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Karena semua persoalan ada di desa. Kami punya program Desa Menyala, fokusnya pada pemberdayaan ekonomi petani, peternak, nelayan, dan juga kaum perempuan dan mama-mama. Kedua, terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kita bicara menyangkut kualitas pendidikan, maka hari ini kita lihat, kita harus bekerja secara serius untuk meningkatkan hal ini. Angka stunting tahun 2023 berada di angka 37,9%. Indeks pembangunan manusia tahun 2023 ada di angka 66,68%. Dalam program NTT Sehat, Cerdas, dan Berkarakter, kami mendorong program 1 juta per bulan bagi posyandu untuk pemberian makanan tambahan. Gerakan 1000 laptop per tahun untuk siswa SMA dan SMK sederajat yang masuk dalam kategori miskin. Kesehatan dan pendidikan menjadi kata kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, korupsi. Dalam program NTT Bersih Melayani, kami mendorong penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui apa? Digitalisasi untuk mencegah kebocoran dan potensi korupsi, dan menyisir anggaran yang tidak efisien atau inefisien. Dan yang terakhir, yang keempat adalah maladministrasi. Birokrasi harus diciptakan untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Untuk apa? Untuk memunculkan pusat pertumbuhan baru di Nusa Tenggara Timur, New Growth Center. Tentu berdasarkan pemetaan potensi, keunggulan, dan karakteristik wilayahnya. Kata kuncinya adalah kita perlu menerapkan pola SID, survei, identifikasi, dan juga desain. Kita perlu melibatkan dunia kampus dan dunia usaha untuk merancang pola industri yang mau kita bangun. Basisnya SDA tentu adalah pada riset dan inovasi. Baik, intinya pembangunan harus berpusat dan berorientasi pada pembangunan manusia.
Tidak boleh ada sedikit pun diskriminasi dan tidak boleh ada satu kelompok masyarakat pun yang dilupakan dalam pembangunan. Maka pelibatan partisipatoris kaum perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat tidak boleh juga dilupakan. Mereka harus dilibatkan secara aktif. Ada 2,8 juta perempuan. Di NTT ada 64.000 kaum masyarakat dengan disabilitas dan ada ratusan kelompok adat di Nusa Tenggara Timur. Mereka semua punya potensi, mereka semua punya keunggulan, mereka semua punya kelebihan, dan jika diberdayakan dengan benar akan meningkatkan daya saing daerah. Demikian dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan untuk duduk kembali. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang berkaitan dengan tema debat pada malam hari ini. Waktunya 5 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilahkan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini di debat ketiga dan terakhir, saya bersama Bapak Melki Lakalena berdiri di sini dengan penuh rasa bangga dan cinta terhadap NTT. NTT adalah tempat di mana kami tumbuh dan berkembang. Saya berasal dari keluarga sederhana. Pernah jual kue, pernah jual es, pernah jual kacang. Tapi dengan semangat tinggi, disiplin, latihan keras yang tak kenal lelah, dan kebanggaan sebagai putra NTT, saya berhasil mengangkat nama NTT di dunia olahraga hingga ke tingkat internasional. Di usia 17 tahun saya berhasil meraih medali emas pada SEA Games ke-12 tahun 83 di Singapura. Saya juga berhasil meraih medali emas di kejuaraan tinju internasional Piala Presiden dan mewakili Indonesia di Olimpiade Los Angeles pada tahun 84. Pengalaman tersebut semakin menumbuhkan rasa cinta saya kepada Indonesia dan NTT. Saya diberi kesempatan untuk bertugas di kepolisian dan telah melaksanakan tugas baik di luar negeri maupun di dalam negeri, termasuk memimpin pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Selama menjadi Polri, saya juga menerapkan apa yang menjadi modal saya, yaitu kerja keras, disiplin, inovasi, kreatif, dan loyalitas. Dan saya berhasil juga mencapai karir yang cemerlang di kepolisian, baik sebagai Kapolres, Wakapolda, Kepala Divisi Hubungan Internasional, dan juga sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Semua pengalaman ini mengajarkan saya bahwa dengan semangat, disiplin, kerja keras, kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita. Modal ini akan saya bawa, saya terapkan apabila saya dipercaya bersama Bapak Melki Lakalena memimpin Nusa Tenggara Timur 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ayo bangun NTT. Pengelolaan sumber daya alam yang adaptif terhadap krisis iklim, pengembangan ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengarus utamaan gender, kesetaraan, disabilitas, dan inklusi sosial menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya alam dan manusia di NTT harus bersifat inklusif, adil, resilient, dan berkelanjutan. Kami pastikan seluruh lapisan masyarakat NTT menikmati hasil pembangunan yang kita bangun bersama, yakni NTT maju, sehat, cerdas, dan sejahtera. Kami tidak akan biarkan siapapun terabaikan di NTT. Setiap anak akan memiliki akses pendidikan yang baik melalui beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu, membangun sekolah vokasi unggul terhubung dengan industri melalui program Link and Match untuk ciptakan generasi siap kerja yang berdaya saing. Kami memiliki program magang dosen industri untuk tenaga pengajar dan program pertukaran mahasiswa merdeka yang memungkinkan mahasiswa belajar di 5 universitas terbaik di Indonesia. Sistem kesehatan diperkuat melalui posyandu tangguh untuk memberantas stunting, memastikan pemerataan sarana-prasarana, memperluas akses perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan, dan untuk 100.000 orang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami pastikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selalu bekerja tanpa pamrih, terutama daerah perbatasan, akan kami urus dengan baik. Kami pastikan semua kelompok mendapat kesempatan hidup layak. Tidak ada lagi milenial dan Gen Z yang sulit mencari pekerjaan. Nelayan gagal melaut karena tidak ada BBM. Petani tanpa pupuk, peternak tanpa pakan berkualitas, atau mama kesulitan modal untuk berusaha. Tidak ada masyarakat tertindas karena ketidakadilan hukum. Difabel tidak boleh terpinggirkan. Masyarakat adat harus menjadi pemilik investasi di mana-mana, dan tidak ada lagi yang hilang saat mencari nafkah di luar negeri.
Tidak lagi hal seperti itu, karena Melki Joni akan pastikan semua berkesempatan untuk maju bersama melalui pilar-pilar Ayo Bangun NTT. Tuhan menitipkan NTT bukan untuk dimanfaatkan, tapi juga untuk dijaga agar dinikmati generasi mendatang. Melalui pilar ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan dilakukan untuk mendatangkan kemajuan dan keberlanjutan. Kami punya program Beli NTT yang hadir sebagai inisiatif dari, oleh, dan untuk masyarakat NTT, juga untuk masyarakat di luar NTT, memaksimalkan potensi sektor unggulan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo dalam pertemuan beberapa hari yang kemarin menitipkan NTT kepada kami. Melki Joni, kita tahu apa yang sudah Pak Jokowi lakukan buat NTT, dan kami siap untuk melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi bangun, dan juga bersama dengan nanti Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dan segenap kabinet Merah Putih, kami akan membuat NTT menjadi provinsi yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera. Ayo bangun NTT. Baik, masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu? Cukup? Ya, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan duduk kembali. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang berkaitan dengan tema debat malam ini. Bapak-bapak, waktunya 5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, baik di sini maupun yang menonton dari rumah, paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang saya hormati. Dalam kaitannya dengan tema malam ini, paket siaga telah melihat dokumen penting daerah kita, yaitu RPJMD Teknokratik NTT tahun 2025 sampai 2029, yang dalam hal ini ada kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, membangun kebijakan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan rakyat di atas 5%, yang berimbas pada peningkatan pendapatan per kapita dari 25 juta rupiah pada tahun 2023 diharapkan menjadi 35 juta rupiah di tahun 2029. Seiring dengan kenaikan pendapatan yang merata, maka diharapkan kemiskinan akan menurun dari angka 19, sekian di tahun 2023 menjadi 13,48 sampai 10% di tahun 2029. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 3,10% tahun 2023 menjadi 2,90 sampai 2,11% tahun 2029. Yang kedua, peningkatan daya saing daerah sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami akan mengutamakan kebijakan dan program peningkatan daya saing sumber daya NTT dengan meningkatkan indeks modal manusia sebesar 70,5 di tahun 2029. Demikian pula indeks pembangunan manusia NTT sebesar 70,5 di tahun 2029, sebesar 66,68 di tahun 2023 menjadi 71,50. Indeks ketimpangan gender akan diperbaiki agar semakin setara antara laki-laki dan perempuan menjadi 0,3 di tahun 2029. Yang ketiga, bahwa percepatan pembangunan ekonomi NTT membutuhkan transformasi ekonomi wilayah, dan kami akan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan game changer atau penggerak perubahan adalah integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dalam mewujudkan agenda pembangunan manusia yang utuh dan inklusif, kami berkomitmen melaksanakan kebijakan transformasi sosial untuk perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Salah satu prioritas adalah menjamin kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan, khususnya bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja sektor informal.
Kelima, menanggapi isu perubahan iklim, maka kebijakan yang diprioritaskan adalah konservasi kawasan lindung dan penghijauan untuk mengurangi karbon dioksida sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, dan juga dalam konteks kebencanaan maka program mulai daripada early warning, mitigasi sampai rehabilitasi itu menjadi titik berat dari paket siaga. Hadirin sekalian, dari thinking big yang tadi kami sampaikan, ada beberapa hal yang mendasar yang akan kami lakukan untuk mewujudkannya. Yang pertama, dengan menyambut Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka dari universitas dan juga pendidikan-pendidikan vokasi, kita akan libatkan dalam kegiatan-kegiatan praktis untuk membentuk sentra-sentra perekonomian baru. Praktek mereka ini akan menjadi modal yang dapat dikatakan adalah riset untuk mewujudkan beberapa planning yang sudah kami sampaikan di awal tadi dari 5 prioritas program utama ini. Jadi semua keputusan kami akan berbasis research dan development dalam mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan Nusa Tenggara Timur ke depan. Selesai. Baik, waktu habis. Terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda dahulu dan pada segmen berikutnya kami akan memperdalam visi, misi dan program kerja para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah disampaikan tadi berdasarkan dari pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Pemilihan tahun